warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Rohima, NPM 20220024. Saya semester 5 mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Amerika dan Australia. Pembahasannya adalah tentang bagaimana terbentuknya benua Amerika dan benua Australia, serta bagaimana pemerintahannya, serta hubungan antara Amerika, Australia, dan Indonesia dari zaman kuno sampai kontemporer. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai infografis sebagai bahan ajar saya. Yaitu yang pertama adalah sejarah Amerika. Sebelumnya, yang kita ketahui bahwa penemu benua Amerika adalah Columbus. Nah, namun ternyata ada orang-orang Eropa yang datang terlebih dahulu di dataran benua Amerika sebelum Columbus. Nah, hal tersebut itu sudah dibuktikan dengan kehadiran kaum Norse atau Norwegia yang mencatat bahwa kaum Norse ini berlayar ke barat dari Greenland, di mana si Merah Erik mendirikan sebuah pemukiman sekitar tahun 985 pada tahun 1001. Putra Erik, yaitu Erikson, diperkirakan menjelajah ke pantai timur laut di kawasan yang sekarang menjadi Kanada dan tinggal selama 1 tahun di musim sana. Nah, Columbus itu dalam upayanya mencari jalan dari Eropa ke timur tidak sengaja menemukan sebuah benua, yaitu benua Amerika, yang pada akhirnya membuat dia lebih berpengaruh dalam sejarah dunia. Nah, dari penemuan tersebut sekaligus merupakan sebuah mahkota eksplorasi dan kolonisasi dunia baru, dan sekaligus pula merupakan tonggak penting dalam sejarah dari Columbus. Nah, yang dimana Columbus ini menjadi pembuka gerbang pintu bagi bangsa Eropa dua benua untuk pemukiman baru. Jadi sebenarnya meskipun bukan Columbus lah yang pertama kali menemukan benua Amerika, namun dialah yang membuka jalan untuk melakukan ekspansi dari benua-benua Eropa lainnya. Setelah itu ada kemerdekaan Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1976, Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaannya ketika pada saat itu Amerika Serikat hanya berdiri atas 13 negara bagian, dan bentuk negaranya adalah konfederasi, atau masing-masing negara itu berdaulat bersatu, tidak memiliki presiden. Jadi tetap sendiri-sendiri meskipun sudah merdeka. Nah, mulai tahun 1976 sampai tahun 1787 itu penyelenggaraan negara diatur dalam Articles of Confederation, Undang-Undang Konfederasi pada tahun 1787. Amerika Serikat membuat konstitusi atau undang-undang. Nah, pada pertemuan itulah di sini terdapat pertama kalinya di dunia itu Amerika dikenal. Selanjutnya hubungan Amerika dan Indonesia.
sebenarnya banyak sekali hubungan-hubungan yang terjalin antara Amerika dan Indonesia. Baik yang setelah kita ketahui bahwasannya salah satu penyebab Indonesia merdeka pun itu tidak lepas dari adanya bantuan dari Amerika atau adanya Perang Dunia Kedua. Nah, Amerika ini dengan Indonesia membuka hubungan diplomatik pada tahun 1949 yang dimana hubungan antara kedua negara ini cenderung sangat dekat. Kedua negara tersebut merupakan negara republik dan keduanya mengakui kepentingan strategi dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya Amerika yang mengakui Indonesia, Indonesia pun mengakui dari kedaulatan Amerika. Nah, Amerika Serikat itu memiliki peran yang sangat besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Yang dimana sudah saya jelaskan tadi, yaitu adanya Perang Dingin. Bersamaan dengan Republik Indonesia yang menunjukkan biasanya dalam menekankan ancaman-ancaman komunis. Jadi, pada seperti peristiwa yang ada di Madiun tahun 1948, itu investasi dari Amerika Serikat dalam industri minyak bumi dan sumber daya alam lainnya pun termasuk sangat besar dari Indonesia juga memiliki kendali atas jalur-jalur pelayanan yang di mana ada Indonesia, Belanda mencoba mengambil alih. Jadi ketika Belanda ingin mengambil alih sumber daya alam yang sangat begitu kaya dari Indonesia, itu ternyata kita mendapatkan bantuan dari Amerika. Nah, Indonesia itu juga berperan besar dalam terbentuknya gerakan non-blok, yaitu gerakan tidak memihak antara blok timur dan blok barat. Amerika Serikat juga berperan dalam pengembalian Timur ke tangan Indonesia ketika ingin direbut oleh Belanda. Jadi banyak sekali hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika, khususnya dalam membantu proses kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua yaitu benua Australia. Nah, bagaimana sih terbentuk atau penemuan dari benua Australia itu sendiri? Nah, sekitar 70 tahun James Cook itu menginjakkan kakinya di benua Australia dan mengklaim bahwa dirinya itu sebagai seorang yang menemukan benua tersebut. Nah, namun sebenarnya tidak, yaitu siapa sih sebenarnya orang pertama yang menemukan benua Australia adalah orang Indonesia asal Makassar yang lebih dulu datang dan menginjakkan kakinya di benua Australia. Bahkan pelaut dari Indonesia ini itu sudah melakukan sebuah sosialisasi atau sebuah pergerakan terhadap suku aborigin, yaitu suku yang pertama yang ada di benua Australia itu tersebut. Nah, saat musim angin barat, banyak armada pedewakan yang berasal dari Makassar berlabuh di pesisir utara Australia. Kemudian
para pelaut akan tinggal selama berbulan-bulan lamanya untuk mencari teripang di laut. Nah, setelah itu mereka akan mengolah hasil pencariannya di darat bersama penduduk lokal, yaitu suku aborigin. Jadi orang Indonesia ini sudah bermasyarakat dengan suku aborigin, di mana suku aborigin adalah suku yang pertama yang ada di benua Australia. Dibuktikan dengan adanya budaya dan bahasa di suku aborigin. Jadi suku dan bahasa yang ada di aborigin itu sudah menyerap dari berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia, yang tentunya karena pada saat itu pelaut dari Makassar sudah berlayar dan bertempat di situ. Yang selanjutnya adalah hubungan Australia dan Indonesia, yaitu dari zaman kuno hingga kontemporer. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Australia itu sudah lama terjalin dan pertama kalinya dilakukan setelah pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Nah, kondisi hubungan bilateral Indonesia dan Australia itu kerap mengalami pasang surut dalam hubungan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor geografis yang cukup dekat, sehingga sering menimbulkan permasalahan dari segi teritorial, faktor kultural antara dua negara yang berbeda, dan segi norma nilai agama serta kebiasaan, dan yang paling utama adalah dari faktor kepentingan nasional. Jadi meskipun hubungan bilateral Indonesia dengan Australia ini sangat baik, namun tidak jarang atau sering sekali mengalami kerusuhan atau kelonggaran karena adanya perbedaan agama, suku, ya, dan yang paling utama adalah mengenai tentang tentunya demokrasi. Nah, sifat kerjasama Australia dalam bentuk grant aid atau bantuan sepenuhnya yang diberikan untuk jangka waktu yang setiap 3 tahun. Nah, puncak antara kerjasama pertahanan keamanan antara Australia dan Indonesia itu terjadi pada tanggal 18 Desember 1995. Ketika Indonesia dan Australia ini mendatangi persetujuan pemeliharaan keamanan bersama perjanjian keamanan dan yang akan berdampak positif. Jadi tidak hanya hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Australia, tentunya dalam bidang keamanan pun Australia ini memfasilitasi Indonesia untuk mempertahankan keamanan dan ketentraman negaranya, karena hubungan ini mulai terjalin setelah pasca kemerdekaan, yaitu setelah jatuh bangunnya Indonesia merebutkan kemerdekaannya supaya tidak lagi dijajah oleh Belanda maupun Jepang, maka banyak dari bantuan-bantuan yang ada dari Australia tersebut. Hubungan itu terjadi antara presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Itu mulailah sebuah akhirnya kemajuan-kemajuan di presiden-presiden Indonesia yang berikutnya, yaitu ada
B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, serta Megawati Soekarno Putri. Di mana setelah adanya hubungan-hubungan, tentunya setelah bergantinya presiden atau pemimpin negara itu semakin merubah atau semakin bagusnya hubungan, karena sudah menjadi sebuah pedoman ya, karena Indonesia ini termasuk dalam negara yang bebas dan aktif, yaitu bebas artinya tidak memihak seperti gerakan non-blok itu, dan aktif adalah ikut serta dalam semua kegiatan kenegaraan. Nah, pada masa pemerintah Abdurrahman Wahid, kebijakan luar negeri adalah yang paling mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak, terutama dari kalangan politikus, dengan seringnya kegiatan berjalan diplomatik yang dilakukan Abdurrahman Wahid. Nah, sementara itu masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum terselesaikan, yaitu antara lain tuntutan demokratis, pengurusan kasus pelanggaran HAM, ancaman separatisme, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seringnya Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan kunjungan diplomatik sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan investasi asing yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia sebagai upaya untuk dukungan negara-negara asing dalam mengenai konflik. Jadi fokus utama Abdurrahman Wahid adalah mengembalikan ekonomi Indonesia yang mulai merosot. Sini ada juga Australia pada masa Megawati, yaitu hubungan Australia dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, sejak tahun 2001, hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dapat dikatakan masih dingin. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sejarah masa lalu di tahun 1999, yaitu ketika Australia ikut campur tangan atau intervensi dalam penyelesaian masalah dari timur Indonesia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah penemuan dari benua Amerika maupun benua Australia, dan bagaimana hubungan antara benua Amerika dan Australia dengan Indonesia. Nah, baiklah, gimana untuk kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Bagaimana cara pemerintahan Australia menjalani pemerintahannya? Maksudnya bagaimana pemerintahan yang ada di Australia, Ya. gitu ya? Oke, baiklah. Memang tadi belum dijelaskan bahwasannya bagaimana pemerintahan di Australia. Karena tadi memang sudah ada penjelasan mengenai pemerintahan di Amerika. Nah, di sini sistem pemerintahan Australia itu dibangun di atas tradisi demokrasi liberal atau bebas, berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Nah, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya itu mencerminkan model-model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka itu adalah menekankan pada kebebasan. Di sini terdapat beberapa unsur dari pemerintahan Australia, yaitu ada undang-undang tertulis,
kedaulatan parlementer, keterampilan pemilihan umum, hubungan antara tingkat-tingkat pemerintah, hubungan luar negeri pun dijalankan. Jadi begitu. Jadi Australia itu menganut sistem demokrasi liberal atau kebebasan yang menaruh kebebasan terhadap rakyatnya untuk kebebasan berpendapat, beragama, dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah cukup? Ya, cukup, Pak. Baiklah. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah mendengarkan. Dari materi ini saya dapat simpulkan bahwasannya Australia dan Amerika dari zaman kuno hingga saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Indonesia, di mana yang kita ketahui bahwasannya Amerika merupakan negara adidaya, negara yang terkuat, terbesar, yang memperhatikan negara-negara kecil yang masih berkembang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi